Minggu lalu aku ketemu orang yang membuatku keluar dari ITB, namanya Zafira Akila. Nah sebenarnya aku memang udah memikirkan keputusan itu cukup lama, cuma Kak Zafira ini salah satu orang yang ngebuatku akhirnya berani untuk menarik pelatuknya. Sebelumnya aku merasa ini cuma andai-andai, wacana dan semacamnya, sampai aku akhirnya nonton salah satu video Kak Zafira, yaitu tentang perjalanannya untuk masuk ke S2. Kak Zafira waktu itu dapat offer dari Cambridge, tapi sayang harus dilepas dulu, sampai akhirnya tahun depan daftar lagi dan dapat di Harvard, dan bahkan sekarang udah lulus dari Harvard. Aku nonton video Kak Zafira dan merasa waktu itu, wow, Kak Zafira ini punya semangat dan passion yang sangat mendalam untuk jurusannya. Saat aku melihat perjalanan Kak Zafira, aku pengen perkuliahanku itu bukan cuma kayak aku datang terus pulang, ngerjain tugas terus pulang, atau cuma kayak kuliah karena sekadar kuliah karena itu langkah yang paling masuk akal yang harus diambil oleh setiap anak yang habis lulus SMA. Aku menonton itu dan merasa nggak mau kuliahku kayak begitu. Nah, tema keluar dari ITB ini sebenarnya kayaknya bakal jadi suatu tema yang recurring atau muncul terus-menerus di channelku, karena menurutku ini salah satu keputusan yang benar-benar mengubah trajektori hidupku. Dan ini adalah bukti nyata yang menunjukkan kepadaku kenapa daripada fokus ke apa yang menurut orang bagus, aku harus cari apa minat dan bakatku, bagaimana aku bisa menonjolkan kekuatanku, dan menstimulasi rasa keinginanku untuk belajar. Ini penting untuk ku cari meskipun artinya aku harus menurunkan standarku. Dan ini juga adalah sesuatu yang agak lucu sebenarnya, karena ganti jurusan itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar ya. Aku sadari terkhusus setelah aku kemudian bisa untuk berkunjung ke berbagai tempat di dunia. Tapi entah kenapa, waktu aku mengundurkan diri dari ITB untuk pindah jurusan dari teknik, itu nama aku langsung kayak digoreng di media sosial. Muncul kayak di Twitter kah, entah di comment section di Instagramku tuh jurusannya adalah kayak bapak-bapak atau om-om yang kayak komen, kamu tuh terlalu idealis, kamu nggak tahu kenyataan pahitnya hidup seperti apa. Bilang aja kamu tuh nggak sanggup di teknik, bilang aja kamu tuh inilah dan itulah. Yang akhirnya bahkan aku dan keluargaku tuh sampai jadi malu gitu kalau misalnya udah denger orang di lingkungan sekitar tuh udah mulai kayak nyebutin soal kuliah, kampus, dan semacamnya. Karena keputusan itu memang di saat itu terlihat sebagai keputusan yang bodoh. Tapi aku tahu dari saat itu aku udah mikir jangka panjang. Memang kalau udah mikir jangka panjang, aku juga ngambil resiko terukur, yang mana aku harus terima kalau emang gagal nanti ya aku bakal gagal dan harus siap dengan itu. Tapi kenyataannya, kalau resikonya udah terukur, pastinya kemungkinan berhasilnya itu lebih gede. Dan justru yang terjadi kepadaku adalah keberhasilan yang menurutku aku dapatkan itu jauh lebih besar, lebih mantap daripada apa yang kubayangkan pada awalnya. Dan memang ada peran privilege, keberuntungan di sini. Tapi kalau diingat lagi kemarin apa yang terjadi pas aku membuat keputusan itu, nggak ada orang yang pinpoint keberuntunganku apa, privilegeku apa, dan semacamnya. Orang cuma bisa bilang, ini kayaknya keputusan yang bodoh ini, dia kayaknya motivator bacot doang gitu katanya di YouTube. Ini aku ngutip kata-kata orang tersebut ya. Dan itu lumayan sesuatu yang menakutkan pada saat itu ya. Dan aku membuat video ini karena aku tahu banyak orang yang ada di posisi itu sebenarnya. Dan banyak orang yang sebenarnya tuh merasa potensinya nggak terwujudkan di bidang-bidang yang dia pilih pada awalnya. Dan mungkin yang pengen ku sampaikan di sini adalah hal tersebut itu adalah hal yang wajar. Kita bakal buat banyak kesalahan, kita bakal buat banyak keputusan yang menurut kita benar, ternyata tidak. Dan kita juga harus berani untuk mengubah pikiran kita kalau memang setelah kita jalanin ini bukan sesuai bayangan kita dan ada kesempatan bagi kita untuk mengubah haluan. Oke, memang dari awal ini aku sampaikan bahwa aku nggak buat video untuk semua orang ya. Aku bukan seorang kayak guru atau seorang orang suci yang datang untuk kayak merangkul semua orang, bukan. Aku ngebuat video itu untuk orang yang emang ngadepin situasi yang mirip denganku, atau aku tuh punya target audiens yang spesifik sebenarnya dari kayak kondisi sosioekonomi tertentu juga gitu. Jadi memang ada orang yang merasa video ini bukan untuknya, aku nggak relate sama ini, keluargaku seperti ini, backgroundku seperti itu, ini bukan video untukmu, mohon maaf. Video ini lebih kutujukan kepada orang yang sebenarnya udah pengen ngambil keputusan itu, dan sebenarnya kalau diukur-ukur juga mampu dari segi ini dan itu, tapi merasa takut, entah karena takut dinilai sama orang kah, dia gagal kah, atau hal-hal seperti itu. Semua ini juga udah sempat kulalui sebelumnya, sampai akhirnya aku ketemu buku yang namanya The Dip yang ditulis oleh Seth Godin, dan ini adalah buku yang ku baca waktu aku lagi di tengah-tengah kelas fisika dasar gitu. Mohon maaf Pak dosen, itu lagi ngebahas kayak termodinamika atau kayak hukum mekanika seperti itu. Dan dimana di saat lagi menjelaskan, kelasnya online waktu itu di tengah pandemi, aku ngebuka buku ini, nge-highlight bagian yang resonate denganku dan ngebolak-balik berkali-kali. Buku ini sederhananya itu ngebahas tentang kapan kita harus menyerah dan kapan kita harus bertahan. Dia ngebantu kita untuk ngebuat keputusan itu. Dan ini ada 5 quotes yang beneran kena dan beresonansi denganku yang pengen aku bagikan. Yang pertama, winners quit all the time, they just quit the right stuff at the right time. Dari quote ini aku belajar bahwa pandanganku bahwa orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah,
itu salah. Ternyata orang-orang yang berhasil itu justru sangat pandai dengan menyerah. Tapi bedanya adalah mereka itu menyerah di hal-hal yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Alasan kenapa Roger Federer bisa berhasil seperti itu sebagai seorang pemain tenis adalah karena waktu masa kecil udah banyak ikut macam olahraga, sepak bola, rugby kah atau apapun itu olahraga yang diikutinya. Itu nggak semuanya terus untuk dijalankan. Harus ada beberapa olahraga yang dimana ia menyerah di sana supaya akhirnya bisa fokus ke main tenis dan akhirnya jadi salah satu pemain tenis terbaik di dunia. Dan walaupun kita nggak sampai ke level kesuksesan Roger Federer seperti itu, ini juga bisa kita aplikasikan ke hidup kita. Karena intinya dari ini adalah bahwa dengan merelakan hal-hal yang nggak begitu bermakna atau yang nggak begitu efektif untuk tujuan jangka panjang kita bisa benar-benar fokus ke hal-hal yang mana kita beneran jago di sana atau kita beneran mendapatkan arti dari kehidupan di sana. Yang kalau misalnya kita bisa dedikasikan waktu dan tenaga kita dengan lebih lagi di sana, harusnya hasilnya ke dividen, entah itu berupa keuangan atau kebahagiaan kita tuh jadi jauh lebih meningkat. Ketika waktu itu aku mikirkan untuk merelakan jurusan teknik atau enggak, itu aku merasa bodoh. Aku beneran merasa lemah, karena aku merasa kayak orang-orang yang di teknik itu emang orang-orang yang kukagumi, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai. Jadi ketika aku merasa bahwa aku nggak cocok, aku memikirkan di kepalaku, ini jangan-jangan bukan aku yang nggak cocok, tapi akunya aja yang nggak pandai, otakku yang nggak nyampe gitu. Dan mungkin ada benarnya juga, bisa jadi, tapi aku juga harus fair dan objektif. Selain daripada teknik, katakan aku udah melakukan banyak sekali hal yang menurutku relatif sulit di hidupku, yang bisa aku jalani dengan semangat. Tapi kenapa kali ini nggak mau kulakukan? Ya mungkin karena reward atau potensi dari hasil yang didapatkan itu nggak worth it menurutku. Karena aku dari awal emang udah nggak mau jadi engineer. Aku entah kenapa masuk teknik. Mungkin aku masuk teknik waktu itu karena pandanganku tentang pekerjaan dan dunia setelah sekolah itu masih terlalu sempit. Jadi selama sekolah kan setiap guru-guru itu pengen ngarahin kita ke jalur yang paling masuk akal selanjutnya, dan itu adalah jalur perguruan tinggi negeri. Dan biasanya yang direkomendasi itu adalah teknik, kedokteran, hukum, apapun itu yang kayak udah jelas gitu jalan ke depannya seperti apa. Tapi tentunya setelah aku main lebih jauh lagi, aku berteman dengan lebih banyak orang dengan background yang lebih bermacam-macam, lihat potensi dari kehidupan itu apa yang bisa diciptakan di luar dari jalur konvensional. Setelah aku berbaur lebih banyak dengan orang-orang seperti ini, baru aku sadar bahwa ya mungkin ini emang rewardnya nggak worth it untukku. Dan meskipun ini sulit, kalau bagi seseorang rewardnya itu worth it, ya apa salahnya untuk dilanjutkan. Cuma masalahnya sama aku adalah aku nggak melihat ke-worth-it-an dari reward itu. Jadi mungkin keputusan yang paling masuk akal bagiku adalah untuk merelakannya untuk fokus ke hal-hal yang lebih bermakna. Jadi harus merelakan hal yang tepat di waktu yang tepat juga. Dan waktu yang tepatnya waktu itu mungkin waktu di semester 1, waktu itu aku udah dapat banyak banget rekomendasi kayak kamu kayaknya harus tunggu sampai tahun ketiga dulu baru kamu bisa putuskan. Dan menurutku kalau misalnya semakin aku menunda itu bakal semakin terlambat. Jadi menurutku karena waktu itu juga masih corona, aku belum sempat ngekos di Bandung sebenarnya. Jadi semua hal ini udah bertumpukan dan ya itu adalah waktu yang tepat juga. Quote yang kedua, so while it's important than ever to be the best in the world, it's also easier if you pick the right thing and do it all the way. Ini kayak yang tadi ku sempat bahas, ya memang kita tuh pengen jadi yang terbaik lah. Kita kayak pengen memberikan output atau effort yang terbaik kita dalam suatu bidang. Tapi nggak cukup gitu loh kalau misalnya kita ya cuma modal effort atau kerja keras doang gitu. Kalau teman-teman perhatikan itu orang-orang yang beneran berhasil atau mencapai kesuksesan signifikan di bidangnya masing-masing itu adalah orang yang terobsesi dengan bidang tersebut. Itu bangun tidur mimpinya itu tentang bidang ilmu atau bidang apapun yang mereka tekuni. Dan memang kita juga bisa berusaha untuk kayak kalau misalnya nih kita nggak suka sama sesuatu, kita bisa berusaha untuk jadi hebat di sana. Dan mungkin aja dari kita hebat nanti kita jadi suka dengan hal yang tadi kita nggak suka. Tapi ya ini banyak berandai-andai gitu. Maksudnya katakan saat ini aku nggak suka main biola gitu. Mungkin aku kalau misalnya effort dan belajar main biola itu mungkin aku bisa hebat dan mungkin aku bisa main orkestra di Austria atau di Hungaria gitu. Tapi apakah itu hal yang realistis atau worth it buatku? Yang pertama ini banyak berandai-andainya. Yang kedua aku nggak terlalu suka di sini. Jadi aku bakal maksa diriku untuk berlatih beribu-ribu jam untuk hanya hal yang menurutku nggak bakal worth it. Karena aku emang dari awal nggak tertarik atau nggak pengen ada di yang bagi kebanyakan orang mungkin itu adalah suatu impian. Jadi aku harus menyadari bahwa menurutku ini nggak terlalu sesuai buatku. Jadi aku tentukan, aku cari aja apa yang menurutku jauh lebih bermakna, jauh bisa memberikan rasa fulfillment dan juga keuntungan atau reward yang lebih worth it buatku. Karena kalau misalnya kita udah milih yang tepat buat kita, pasti proses ngejalaninnya itu bakal jadi jauh lebih gampang. Daripada harus kayak menyeret hari kita setiap hari untuk latihan, itu kaki kita sendiri yang secara otomatis tuh pengen jalan ke sana. Ada banyak contoh dari hidupku yang bisa diterapkan di sini. Yang paling jelas itu tentang YouTube. YouTube itu susah-susah gampang sebenarnya. Ada caranya, itu bisa dipelajari, tapi susah gitu. Nggak banyak orang yang berani, nggak banyak orang yang sekuat itu secara mental, nggak banyak orang yang kayak
ya maulah dilempar-lempar tomat gitu di depan umum. Itu salah satu yang susahnya juga. Terus juga katakan orang nggak gampang gitu untuk konsisten, ngebangun tim, ngebangun flow, ngebangun sistem agar bisa kayak produksi konten konsisten setiap minggunya sambil ngembangin bisnisnya secara umum. Ini adalah salah satu hal yang sangat sulit. Banyak orang yang udah coba melakukannya dan nggak berhasil dan pindah ke bidang lain. Tapi kenapa aku masih aja ada di sini setelah kayak beberapa tahun melakukannya? Karena aku dapat fulfillment di sini. Aku senang dapat komentarnya. Aku juga ya mesti terima bahwa nggak mungkin semua pendapatku disetujui orang, nggak mungkin semua orang menyukaiku. Tapi kalau misalnya dapat komentar negatif, aku merasa sekarang itu komentar-komentar ini adalah harga yang bersedia untuk kubayar, untuk bisa juga untuk menciptakan impact yang jauh lebih dalam, bermakna daripada berapa persen pun komentar negatif itu. Aku senang melakukannya gitu. Aku senang melihat timku berkembang. Aku senang melihat atau bisa merangkul orang-orang untuk bisa membangun sesuatu bersama. Ini ada rasa fulfillment yang ku dapatkan di sana. Dan karena itu meskipun susah, tapi dia terasa lebih gampang buatku karena menurutku ini adalah hal yang tepat dan aku bisa go all the way. Ini juga berlaku menurutku di area-area lain di hidupku kayak belajar bahasa atau lari. Kemarin aku baru dapet atau menang undian untuk lari Berlin Marathon tahun depan. Dan perjalananku dari awal banget mulai lari, dari orang yang 0 km sampai sekarang udah mau lari marathon pertamanya di tahun depan, itu semuanya terdokumentasi. Itu aku udah jadi YouTuber dan ada perjalanan itu ada di internet semua. Dan aku tetap ada di lari dan konsisten lari karena menurutku ini hal yang bermakna. Aku siap untuk komitmen di sana meski ini susah. Banyak orang yang baru lari sebulan 2 bulan terus berhenti. Aku masih di sini setelah mungkin 2 tahun lebih karena aku senang dengan potensi rewardnya. Karena itu rasanya tuh jadi easy dan aku siap untuk go all the way. Yang ketiga, quitting at the right time is difficult. Most of us don't have the guts to quit. The most common response is to play it safe, so we get mediocre. Ini benar sekali rasanya karena banyak dari kita tuh, dan aku juga waktu itu salah satu yang kupikirkan adalah aku pengen aman gitu. Aku pengen nama ITB ini selalu mengangkatku. Aku pengen kayak aku ada di kampus atau jadi lulusan dari kampus, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Aku nggak pengen juga malu sama teman-temanku karena sebelumnya kan, sebelum aku akhirnya masuk ke ITB, itu aku juga sempet udah gagal-gagal berkali-kali gitu. Dan setelah aku dapet dan jadinya impression yang ada di kepala orang tuh kayak, oh ini kayaknya pengen banget gitu atau ngebet banget untuk masuk ke ITB. Dan aku kayak takut malu gitu, takut kalau aku keluar nanti orang mikir awalnya aku udah ngebet gitu, tapi akunya ternyata ngebetku percuma karena akhirnya aku juga pergi gitu. Aku takut sama pandangan-pandangan kayak gitu. Atau aku takut juga kayak jadi nggak bisa masuk kelas sosial tertentu. Karena masuk ke ITB itu kan pandangan masyarakatnya tuh cukup tinggi. Dan lingkungan sosialku juga, aku dari Riau. Aku hidup atau tinggal di lingkungan yang minyak buminya itu kaya banget. Jadi kayak di sekelilingku tuh orang-orangnya tuh ya orang-orang teknik semua gitu. Dan aku takut aku jadi nggak bisa masuk ke dalam atau nggak diterima dalam lingkungan sosial itu. Aku juga takut nanti aku kalau misalnya keluar dari ITB jadi harus downgrade kah, aku jadi nggak dapat kuliah kah, aku jadi harus apapun lah itu ketakutanku. Jadi aku pengen main aman. Dan yang terjadi ketika kita main aman, ya kita bakal settle. Settle ini artinya kita menerima hal yang di bawah level ideal sebenarnya. Kita pasrah dengan keadaan itu. Yang terjadi akhirnya adalah kita jadi mediocre. Dan aku sendiri nggak terlalu masalah dengan mediocre ini. Menurutku mediocre nggak selalu kayak buruk gitu. Kalau emang itu adalah pilihan kita mau hidup kayak mediocre gitu, ya it's up to you gitu, terserah. Dan kalau kita happy dengan itu ya so be it gitu kan. Tapi kendala ya denganku adalah aku tahu untuk kebanyakan hal yang pengen kulakukan nggak cukup bagiku untuk jadi mediocre. Bagiku untuk bisa punya impact segede ini ke lebih dari 500.000 orang dan juga untuk bisa kayak belajar dari orang-orang terbaik di seluruh belahan dunia, itu nggak cukup bagiku untuk jadi mediocre. Aku pasti harus jadi excellent lah. Ada sesuatu bidang yang dimana itu aku jadi salah satu orang yang terbaik di sana supaya aku bisa memanfaatkan leverage tersebut untuk bisa katakan mendatangkan penghasilan, opportunity, kesempatan dalam kayak networking kah atau apakah. Dan ini nggak mungkin kalau misalnya aku jadi mediocre. Jadi apa yang aku lakukan? Aku nggak bisa main aman. Akhirnya aku harus memberanikan diriku untuk menyerah. Akhirnya aku berhenti untuk melakukan hal-hal yang menurutku nggak terlalu efektif untuk mencapai goal-goalku tadi, supaya bisa jadi salah satu orang yang terbaik di bidang yang kupilih. Yang keempat, you don't wanna quit. It's not fun, it's not easy, so you haven't, but you should. You must, or you could just settle for being average. Ini sama aja sebenarnya sama quote sebelumnya, cuma cara penyampaiannya yang beda. Yang kelima, if you realize you're at a dead end compared with what you could be investing in, quitting is not only a reasonable choice, it's a smart one. Ada konsep opportunity cost namanya di ekonomi, dimana kalau misalnya teman-teman milih pilihan A, berarti kita juga harus memilih apapun potensi yang ada di pilihan B. Misalnya kalau kita ada punya 2 jam nih, di jalan A itu kita bisa nonton Netflix, di jalan B bisa main atau makan sama teman kita di luar. Kalau misalnya kita milih A, kita nonton Netflix, kita ada opportunity cost, yaitu ya tadi, biaya peluangnya adalah kita harus merelakan bahwa kita nggak bisa main sama teman kita lagi. Dan di kasusku kemarin waktu keluar dari ITB atau enggak, sebenarnya menurutku ya ITB itu bagus.
itu adalah suatu jalan yang menurutku ya, kalau aku lanjutin pun aku akan merasa ya cukup satisfied lah ya sebenarnya. Tapi kenapa aku tetap membuat keputusan untuk keluar? Karena di jalan tadi, di jalan yang pertama, itu aku ada di posisi di mana jalanku ini adalah jalan yang good. Sedangkan ada potensi yang kulihat untuk meraih jalan yang great. Dan memang untuk mendapatkan sesuatu yang great, ini pasti harus ada trade-off dan harus ada resiko yang diambil dan semacamnya. Dan aku menyadari bahwa waktu dan energi dan biaya yang ku invest ke jalan A yang good tadi itu hasilnya nggak seberapa buatku, karena lagi-lagi tadi aku udah melihat bahwa diriku nggak bakal jadi engineer, dan yang kedua lebih banyak orang yang terobsesi dengan bidang teknik dan jadi orang yang luar biasa di bidang teknik mesin, di bidang inilah, di bidang itulah, yang mana aku nggak melihat diriku seterobsesi itu, yang akhirnya juga tercermin ke nilai di kelas, dan nilai di kelas ini digunakan untuk menilai seberapa berkualitas aku dibandingkan dengan orang-orang lain di jurusan tersebut, yang pastinya dari awal aja kita udah nggak ada di level yang sama gitu dari segi level ketertarikan atau obsesi, yang pada akhirnya ya kemungkinan besar karena otakku biasa-biasa aja, bukan jenius yang bisa kayak tahu-tahu mecahin suatu permasalahan gitu tanpa belajar, ya ini adalah suatu minus gitu. Aku mulai itu harus menanjak dulu. Jadi apa yang kulakukan? Ya aku tinggalkan, aku pilih atau ngambil resiko di jalan yang berpotensi great ini. Fast forward 1 tahun, 2 tahun kemudian, kemarin aku baru aja menyelesaikan negaraku yang ke-36 dalam space 2 tahun ke belakang ini. Juga udah sempat ketemu dengan banyak orang hebat kayak entah Ali Abdal kah, entah Hasan Kuba, Ash Ali, berbagai orang lah di seluruh dunia, entah di Indonesia atau di luar. Tapi semua ini tuh nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dulu bayanganku untuk keluar teknik ini adalah supaya aku bisa nemu jurusan yang dimana aku lebih passionate aja di sana. Dan aku juga waktu itu rela gitu kalau misalnya dengan keluar dari salah satu univ top 3 di Indonesia ini, aku harus turun ke kasta universitas selanjutnya atau semacamnya, itu aku beneran udah rela gitu. Dan aku nggak cuma ngomong doang, ini keputusan yang masih kuhidupi sampai sekarang, dan aku super bahagia dan satisfied dengan keputusan itu. Sekarang ini aku kuliah di Jepang, tapi universitasku ini universitas baru. Rankingnya di World Rankings itu mungkin 2000 atau 3000 gitu. Tapi aku merasa ini adalah jalan yang mungkin lebih baik buatku, lebih cocok buatku, aku lebih bahagia, dan skillsku lebih bisa ditonjolkan. Mungkin kalaupun nggak di perkuliahannya, tapi jadi bisa dapat semacam inspirasi atau struktur atau apapun yang ku pakai untuk mengakselerasi perkembanganku di bidang-bidang lain di luar perkuliahan. Aku juga bisa melihatnya seperti itu. Kembali ke Kak Zafira, satu hal sih ya yang pengen kulakukan setelah nonton video Kak Zafira waktu itu adalah aku jadi terinspirasi dengan semangat atau passion Kak Zafira dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Aku ngelihat Kak Zafira waktu itu semangat banget kayak mengulah tentang, waktu itu Kak Zafira kuliahnya Human Sciences kan, dan pengen kayak masuk S2 tentang education dan semacamnya, yang dimana aku melihat banget passionnya seperti itu, walaupun bidang yang dipilihnya ini bukan bidang yang standar keluarga Asia gitu ya, yang kayak teknik, kedokteran atau hukum misalnya, tapi bisa dijalani dengan semangat dan akhirnya dapat opportunity yang sangat-sangat bagus di universitas kelas dunia. Aku pikir kayaknya kalau misalnya aku bisa merelakan title univ top 3 Indonesia ini, title jurusan teknik ini, mungkin aku juga bisa menemukan passionku. Dan biasanya kalau kita ada passion sama sesuatu kan bisa juga lebih mudah untuk dapat reward yang entah kita bayangkan gitu. Tapi ternyata nih, fast forward hampir 4 tahun kemudian, sejujurnya aku masih belum melihat tanda-tanda ditemukannya passion itu. Aku saat ini masih bingung juga sebenarnya aku mau belajar apa. Habis S1 aku mau lanjut kuliah S2 atau aku mau kerja dulu atau aku mau bisnis atau apa, itu aku masih semuanya bingung dengan semua itu. Jadi ya dari segi penemukan passion aku masih bingung sebenarnya. Kalau misalnya kita definisikan passion ini sebagai apa yang kita pelajari atau tekuni sebagai jurusan kuliah misalnya. Tapi aku banyak banget belajar dari proses ini. Aku jadi lebih kenal jauh lebih dalam tentang diriku. Aku jadi lebih tahu apa aspek yang bermakna buatku. Aku jadi lebih tahu harus prioritasin apa dulu. Aku jadi lebih tahu pendapat siapa yang berhak ku dengerin dan mana yang berhak untuk ku abaikan aja. Itu semuanya jadi jauh lebih jelas sekarang karena proses pengambilan keputusan yang rumit ini. Yang mana kayak di dunia startup atau bisnis itu ada pepatah terkenal yang sering dilontarkan, yang mana kurang lebih pepatah itu berbunyi, pas baru mulai dibilang gila, tapi pas udah berhasil dibilang beruntung. Kurang lebih ya kayak begitulah, nanti teman-teman bakal merasakan atau melihatnya sendiri dengan kehidupan atau banyak keputusan yang akan teman-teman buat di masa yang akan datang. By the way, aku juga cukup rutin membagikan quotes-quotes semacam ini dan juga pembelajaran hidupku melalui newsletterku yang bisa di-subscribe melalui link yang ada di deskripsi. Aku kirim newsletter sekali seminggu, biasanya di hari Senin. Teman-teman bisa langsung subscribe gratis dengan tuliskan email di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa pada video berikutnya.